Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Toko A. Di sharing kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kertas yang sering digunakan dalam usaha fotokopi. Jadi buat kalian yang sedang merintis usaha fotokopi atau baru mau mulai, mungkin saja informasi ini bisa menjadi bahan referensi. Yuk kita mulai. Pentingnya memahami jenis kertas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, penting sekali buat teman-teman untuk tahu bahwa memilih kertas yang tepat adalah salah satu faktor utama untuk memaksimalkan kualitas dan hasil fotokopi. Setiap jenis kertas punya fungsi dan keunggulannya tersendiri. Jenis-jenis kertas. Langsung aja kita mulai dengan jenis-jenis kertas yang paling sering digunakan dalam usaha fotokopi. Menurut pengalaman saya selama 3 tahun ini menjalani usaha fotokopi, yang pertama itu kertas HPS. Jenis kertas ini paling sering digunakan di usaha fotokopi karena serbaguna dan cocok untuk dokumen resmi, laporan, dan tugas sekolah. Kertas HPS tersedia dalam beberapa ukuran dan ketebalannya juga. Biasanya mulai dari 70 gram, 75 gram, 80 gram, dan 100 gram. Maka akan semakin bagus terhadap kualitas cetaknya teman-teman. Biasanya untuk di toko AA yang sering digunakan itu kertas A4 dan F4. Untuk ukuran lainnya jarang digunakan teman-teman. Tapi balik lagi ke kebutuhan konsumennya di daerahnya ya teman-teman. Kalau di saya jarang digunakan untuk kertas A3, B5, A6, apalagi kertas plano. Biasanya kertas ini sering ditemui di percetakan. Untuk kertas A3 biasanya kebutuhannya untuk cetak dokumen dari proyek pembangunan, jual beli tanah, biasanya diperluin teman-teman. Kalau bisa adain satu rim saja untuk nanti suatu saat ada yang menanyakan fotokopi A3 teman-teman, karena semakin lengkap toko itu menjadi nilai plus di mata konsumen teman-teman. Yang kedua, kertas art paper. Jika teman-teman ingin membuka jasa layanan cetak brosur atau poster, pasti kertas art paper jadi pilihan. Permukaan kertas ini licin dan mengkilap, sehingga hasil cetakan terlihat lebih hidup. Biasanya ketebalan art paper sekitar 120 sampai 150 gram. Ya lumayan lah teman-teman buat nambah-nambah pemasukan jika teman-teman sudah mempunyai skill untuk cetak brosur, poster, dan lainnya menggunakan kertas art paper. Lanjut, kertas foto. Untuk jenis kertas foto sangat banyak jenis dan ukurannya teman-teman. Yang sering digunakan untuk cetak foto biasanya kertas foto glossy, kertas foto matte atau doff yang permukaannya kasar teman-teman. Untuk di toko AA hanya menggunakan 2 jenis kertas foto teman-teman, glossy sama matte atau doff teman-teman, yang permukaannya kasar. Untuk kertas foto glossy biasanya saya gunakan untuk mencetak foto yang sifatnya nggak terlalu jangka panjang teman-teman, nggak terlalu awet sifatnya. Saya biasanya menggunakan kertas foto glossy. Biasanya kayak untuk ibu-ibu yang membutuhkan persyaratan 3x4 buat Bang Emok tuh. Untuk Bang Emok biasanya saya menggunakan kertas glossy yang agak lebih murah. Tapi untuk cetak foto yang sifatnya jangka panjang, saya biasanya menggunakan kertas matte atau doff atau yang permukaannya kasar. Merek kalau dulu tuh Fujifilm itu udah bagus teman-teman, dan sekarang juga masih mendominasi kertas yang bagus untuk mencetak foto teman-teman. Dan
resapan tintanya itu lebih awet teman-teman dibanding kertas glossy yang lebih murah. Lanjut, kertas duplek. Jenis kertas ini sering digunakan untuk cetakan yang butuh kekuatan lebih teman-teman. Kertas ini punya dua sisi, satu sisi putih dan sisi lainnya abu-abu. Jadi pastikan cetakannya di sisi yang benar. Biasanya kertas ini sering digunakan untuk kotak makanan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membuka jasa tambahan untuk mencetak kotak makanan teman-teman dengan kemampuan teman-teman menguasai software desain teman-teman seperti Corel, Adobe Illustrator, atau Photoshop. Untuk di toko AA tidak menyediakan karena keterbatasan kemampuan mesin printer teman-teman. Selanjutnya, kertas Buffalo. Nah, kertas ini biasanya menjadi andalan untuk jilid-menjilid teman-teman. Seringnya kertas ini digunakan untuk mengcover suatu makalah atau proposal teman-teman. Buat teman-teman yang mau merintis, usahakan banyak pilihan warna yang tersedia agar ada nilai plus dari konsumen, karena semakin lengkap toko kita itu akan menjadi nilai plus di mata konsumen. Selanjutnya, kertas NCR, yaitu non-carbon recurred. Ya, itulah pokoknya singkatannya. Untuk jenis kertas terakhir ini biasanya sering digunakan untuk cetak dokumen rangkap seperti nota atau faktur. Jika teman-teman membuka jasa tambahan juga atau mau membuka jasa tambahan dengan membuka jasa tambahan cetak nota atau faktur kostum, kertas ini pasti menjadi salah satu pilihan karena dia mempunyai beberapa rangkap. Kertas NCR ini punya lapisan khusus yang memungkinkan kalian mencetak beberapa salinan sekaligus tanpa karbon. Oke, setiap jenis kertas punya fungsi yang berbeda. Jadi pastikan teman-teman selalu memilih kertas sesuai kebutuhan pelanggan. Misalnya untuk mencetak dokumen sehari-hari, kertas HPS yang cukup. Tapi untuk proyek yang lebih spesifik seperti cetak brosur atau nota, kalian butuh kertas yang lebih spesifik juga seperti art paper atau NCR. Oke, jadi itu tadi beberapa jenis kertas yang sering digunakan dalam usaha fotokopi. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi atau referensi untuk teman-teman yang akan membuka usaha fotokopi atau yang baru mulai. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman lain soal jenis-jenis kertas, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Saya juga di sini masih belajar, belum banyak pengalaman, dan di luar sana masih banyak orang yang lebih berpengalaman dibanding saya. Mungkin cukup ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan tips lainnya seputar usaha fotokopi. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.